Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya anak soleh-soleha, hari ini kita masuk pembelajaran daring, yaitu mulai dengan pembelajaran 2 ya anak-anak. Tapi sebelum kita masuk pada materi, kita sama-sama berdoa dulu ya. Ya. Berdoanya langsung dipimpin oleh ustazah saja ya anak-anak. Ya, jadi kita mulai saja. Doanya, sikap berdoa. Taruh tangan kanan, taruh tangan kiri, kepala ditunduk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Ya, terima kasih anak soleh-solehat. Ya, semoga dengan kita baca doa sesingkat ini, tapi insya Allah kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah kita dilindungi oleh Allah dan mudah-mudahan kita dilancarkan segala kegiatan pembelajaran kita ya, yaitu pembelajaran daring. Walaupun anak-anak belajarnya di rumah, ustazahnya di sekolah, tapi alhamdulillah kita tetap semangat ya. Iya. Anak-anak, ya hari ini kita mulai dengan subtema. Hari ini kita mulai dengan tema 1, subtema 1 pembelajaran 2. Materinya masih seperti kemarin anak-anak. Jadi tema 1-nya tentang diriku, subtema 1-nya tentang berkenalan dengan teman baru. Kita masuk dengan pembelajaran kedua ya. Nah, anak-anak perhatikan materinya ya. Insya Allah ustazah menjelaskan dan ustazah akan tampilkan materinya. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Kemarin kan kita sudah belajar tema 1 tentang diriku, subtema 1-nya tentang berkenalan dengan teman baru, pembelajaran kedua. Nah, anak-anak hari ini kita masuk langsung dengan pembelajaran 2 ya. Jadi anak-anak perhatikan di sini tema 1-nya, subtema 1, pembelajaran 1 materinya masih tetap seperti kemarin. Tapi kita materi kita pada hari ini, nah anak-anak perhatikan di sini, ustazah akan menjelaskan materinya. Nah anak-anak, materi kita hari ini tentang bermain bersama teman di taman. Nah jadi anak-anak mungkin anak-anak sudah pernah bermain bersama teman di taman ya, pasti semuanya pasti sudah pernah bermain di taman ya. Jadi di sini salah satu contohnya yaitu bermain dengan menggunakan gerak berjalan. Nah anak-anak lihat apa saja macam gerak berjalan. Di sini ada macam-macam gerak berjalan. Nah materi yang pertama di sini yaitu tentang berjalan ke depan. Nah, jadi anak-anak lihat gambarnya. Jadi contoh cara berjalan ke depan ya. Jadi posisi badan kita itu berdiri tegak. Jadi sebelum kita berjalan ke depan, kita punya posisi badan kita itu harus berdiri dengan tegak. Setelah itu pandangan lurus ke arah yang dituju. Contohnya pandangan itu artinya kita punya wajah tadi. Kita harus wajah atau pandangan kita itu harus dia lurus ke arah yang dituju. Contohnya kalau kita mau menghadap ke depan berarti kita punya pandangan wajah kita menghadap ke depan. Dan untuk kaki ya, anak-anak perhatikan juga melangkahkan kaki lurus ke depan secara bergantian. Jadi ketika kita punya posisi badan kita berdiri tegak dan melangkahkan kaki kiri lurus ke depan. Jadi kita punya kaki kanannya kita melangkahkan ke depan. Seperti yang anak-anak lihat ya. Nah, setelah kaki kanan kita berlangkah, nah,
bergantian lagi kaki kiri. Jadi pertama kaki kanan dulu, melangkah ke depan. Nah, setelah kaki kanan, nah, dia bergantian lagi atau ganti lagi kaki kiri. Ini yang dinamakan dengan berjalan ke depan. Nah, anak-anak, materi berikutnya lagi yaitu tentang berjalan ke belakang. Ya, tadi kan kita berjalan ke depan nih. Sekarang kita berjalan ke belakang. Nah, cara posisi atau posisi badan kita itu harus berdiri tegak. Nah, berdiri tegak seperti tadi juga. Badan membelakangi arah yang dituju. Jadi tapi badan itu kita membelakangi arah yang dituju. Dan kita punya kaki, melangkah kaki harus belakang secara bergantian. Jadi contohnya yang tadi kan ke depan, kaki kanan kita tuh dia melangkah ke depan, kaki kiri melangkah ke depan. Sekarang kaki kanan kita itu dia melangkah ke belakang. Jadi kaki melangkah ke depan, kaki kanan melangkah ke belakang. Setelah itu kaki kiri lagi melangkah ke belakang. Dia bergantian kaki lagi, bergantian posisi maksudnya. Ya, jadi berikut anak-anak dia juga berjalan ke kanan. Nah, ketika berjalan ke kanan, berdiri, kita punya posisi badan kita juga berdiri tegak. Nah, setelah berdiri tegak, kita punya pandangan harus ke depan. Artinya kita punya pandangan atau kita punya posisi badan kita itu menghadap ke depan. Nah, setelah menghadap ke depan sudah, nah, kaki kanan kita juga dia melangkah ke kanan secara bergantian. Contohnya kaki kanan itu melangkah samping. Ya, berarti kita kaki kanan melangkah ke samping. Kaki kanan dulu. Setelah kaki kanan bergantian lagi kaki kiri. Jadi anak-anak bisa lihat cara melangkahnya ya. Bisa perhatikan gambar. Berikut berjalan ke kiri. Nah, sekarang kita menuju gerakan badan kita ini berjalan ke kiri. Jadi untuk berjalan ke kiri, posisi kita ini harus berdiri tegak juga. Jadi contohnya kita berdiri tegak. Setelah itu kita punya pandangan lurus ke depan. Pandangan atau wajah kita tadi lurus ke depan. Nah, setelah lurus ke depan, kita melangkah kaki kiri secara bergantian. Nah, yang tadi kaki kanan ya, nak. Sekarang ini kaki kiri. Jadi kita punya posisi badan kita berdiri tegak. Setelah berdiri tegak, kita punya pandangan atau kita punya wajah kita harus ke depannya, kita lurus ke depan, menghadap ke depan. Setelah menghadap ke depan, kaki kiri kita ini dia melangkah. Iya, jadi melangkah ke kaki kiri secara bergantian. Jadi kaki kiri melangkah ke samping, setelah kaki kiri, kaki kanan lagi melangkah ke samping. Jadi itu dinamakan dengan berjalan ke kiri. Nah, mungkin itu saja dari Ustazah. Nah, anak-anak, Ustazah akan karena materinya cuman hari ini materi pembelajaran 2-nya cuman sedikit ya, nak. Iya, kalau kemarin itu materinya banyak. Ustazah kasih hari ini tuh cuma materi kemarin untuk pembelajaran berkenalan itu kan sudah, jadi Ustazah langsung dengan materi PJOK-nya saja. Nah, anak-anak Ustazah akan berikan tugas ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti, bisa paham apa yang Ustazah sampaikan ya. Sekarang Ustazah akan kasih tugas. Nah, anak-anak, ya tugas nanti anak-anak buka buku tema 1 ya, buku LKS-nya tema 1. Tugasnya ada di halaman 11 dan halaman 12. Jadi untuk dia punya tugas itu anak-anak nanti kerjakan bagian A dan bagian B-nya saja. Jadi bagian A itu pilihan ganda ya anak-anak. Nanti anak-anak pilih jawabannya di option A, B, dan C. Jadi pilih salah satu jawabannya. Dan untuk isian bagian B itu ada 5 nomor. Seperti itu ya anak soleh-soleha. Jadi, ya anak soleh-soleha, nanti tugas yang di buku LKS-nya itu kan ada bagian A dan bagian B. Nanti anak-anak baca soalnya di bagian A itu ada 10 nomor. Itu nanti anak-anak kerjakan jawabannya itu nanti tulis di buku tulis ya, saling di buku tulis. Dan juga bagian B-nya juga anak-anak kerjakan di buku tulis ya, supaya kalau contohnya kalau di bagian A itu kan nomor 1 sampai nomor 10, contohnya nomor 1 jawaban benarnya A, B atau C, mana yang benar? Contohnya B yang benar. Berarti anak-anak tulisnya nomor 1 jawabannya B, langsung tulis di buku tulisnya nomor 1-nya B, nomor 2-nya C, nomor 3-nya D, seperti itu ya anak-anak. Dan untuk isiannya itu anak-anak baca soal baru anak-anak saling jawabannya di buku tulis juga. Contohnya bagian isian, bagian B.
Nomor satu jawaban, nomor satu contohnya Iwan bermain bola, contohnya seperti itu. Jadi anak-anak salin di buku tulis ya anak-anak. Ya, jadi nanti anak-anak kerjakan sudah selesai. Nanti hasil anak-anak punya hasil kerjanya itu nanti dikirim ke Ustazah ya, Japri ke Ustazah Endang dan Ustazah Mina ya. Mungkin itu saja untuk penyampaian Ustazah tentang materi ya. Kurang dan lebihnya itulah Ustazah ya. Tapi sebelum Ustazah tutup, Ustazah mau menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anak. Jadi anak-anak jangan lupa di rumah untuk mengerjakan tugas di rumah yaitu murazah surat-surat ya. Jadi untuk sekarang ini anak-anak nanti PR-nya murazah surat An-Nas dulu dan menghafal hadis ya, menghafal hadis kebersihan dan menghafal doa keluar rumah. Jadi ada 3 ya, ada PR-nya. Menghafal surat An-Nas, hadis kebersihan dan doa keluar rumahnya. Anak-anak jangan lupa ya. Dan anak-anak juga jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha setiap pagi ya. Karena setiap pagi Ustazah akan video call anak-anak. Jadi sebelum jam 8 itu Ustazah minta anak-anak untuk melakukan sholat duha di rumah ya anak-anak. Ya mungkin Ustazah itu saja dari Ustazah. Dan anak soleh jangan lupa juga melaksanakan sholat duha sama sholat 5 waktu di rumah ya anak-anak. Ya mungkin itu saja dari Ustazah. Ustazah minta maaf apabila Ustazah ada kekurangan. Karena kita sebagai manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin Ustazah akhiri dulu. Sebelum kita akhiri mungkin kita sama-sama menutup dengan baca doa surat Al-Asr. Dilanjutkan dengan doa selesai belajar ya anak-anak. Ya, Ustazah langsung pimpin. Sikap berdoa. Taruh tangan kanan, taruh tangan kiri, kepala ditunduk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma 'allamtana waj'alna ilman nafi'an. Ya. Amin. Mudah-mudahan doa yang kita baca tadi insyaallah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak soleh-soleha. Sampai ketemu besok ya.